Hai teman-teman, hari ini aku mau bahas metode pembelajaran ceramah nih. Sebelumnya perkenalkan aku Keisha Ferskanjani dengan NPM 2020 145000718. Aku membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah aku, mata kuliah Strategi Belajar Pembelajaran. Teman-teman, sebelumnya tahu nggak apa itu metode pembelajaran? Kalian tahu nggak? Nih aku kasih tahu ya. Metode pembelajaran itu seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran itu teknik yang dikuasai oleh guru untuk menyajikan materi ke peserta didik. Lalu ada beberapa metode pembelajaran seperti metode diskusi, metode demonstrasi, metode ceramah, dan masih banyak lagi. Kalian suka metode pembelajaran yang mana sih? Kali ini aku bahas tentang metode pembelajaran ceramah. Apa sih itu metode pembelajaran ceramah? Itu suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan melalui penuturan, penjelasan lewat lisan dari guru ke murid. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam metode ceramah. Pertama, persiapan. Itu merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Lalu ada menyusun urutan penyajian materi untuk dicapai tujuan pembelajaran khusus yang sudah ditetapkan. Jadi udah ada urutannya nih, gak bisa sembarangan aja. Lalu ada merumuskan materi ceramah secara garis besar. Terus kalau misalnya materi ceramahnya itu terlalu luas, bisa dibagi ternyata jadi beberapa penggalan. Disarankan materi ceramah diperbanyak untuk dimiliki tiap siswa. Lalu ini yang kedua ada pelaksanaan, menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran khusus yang dicapai sesudah pembelajaran berakhir. Tadi kan yang pertama kita merumuskan, kalau ini menjelaskan. Terus ada lagi menjelaskan kepada siswa pelaksanaan metode ceramah bervariasi. Misalnya ceramah yang disertai dengan tanggung jawab, diskusi kelompok kecil, dan ditutup dengan laporan siswa. Terakhir ada membagikan materi ceramah kepada siswa. Terus ada lagi menyajikan materi ceramah, tanya jawab. Jadi setelah materinya disampaikan, sekarang ada tanya jawab. Guru mengkomunikasikan hal-hal yang harus didiskusikan dalam kelompok kecil. Waktu yang disediakan untuk diskusi. Pembentukan kelompok kecil terdiri dari 5 atau sampai 7 orang. Lalu ada kelebihan. Dari segi persiapan, metode ceramah lebih praktis karena tidak terlalu banyak mempersiapkan segala sesuatunya hingga berjam-jam. Secara waktu dan biaya sudah jelas lebih efisien karena modal yang diperlukan hanya kesiapan materi dan kesiapan diri sendiri. Lalu ada lagi, sebagai tenaga pendidik, maka secara tidak langsung dituntut bisa menguasai materi yang hendak disampaikan kepada peserta didik. Lalu ada memudahkan melakukan kontrol. Peserta didik langsung ditransformasi. Kita udah bahas tentang kelebihannya. Lalu apa sih kekurangannya? Nih kita bahas. Kekurangannya tenaga pendidik aktif, peserta didik pasif karena lebih banyak menjelaskan. Jadi lebih aktif tenaga pendidik ya.
Peserta didik dituntut sebagai followers, berarti hanya mengikuti atau mendengarkan. Tingkat kebosanan lebih tinggi, tidak mendorong peserta didik menjadi kreatif. Lalu ada macam-macam metode ceramah. Ada yang tanpa persiapan, hafalan, membaca catatan, ada ekstemporan. Slide terakhir materi kita hari ini terasa cepat sekali ya. Mata pelajaran apa sih yang cocok dengan metode pembelajaran ceramah? Jawabannya semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran agama, itu cocok. Terima kasih ya sudah lihat dan menonton materi kita hari ini. Semoga berguna untuk teman-teman semua. Sampai bertemu kembali.